Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kasih kepada jiwa yang terhilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan ini merupakan kalimat yang sangat emosional dari seorang Yunus. Yunus marah kepada Tuhan, dan kemarahan Yunus kepada Tuhan ini berkaitan dengan pohon jarak, di mana pohon jarak ini tumbuh dalam semalam, tetapi kemudian mati dalam semalam juga. Ini yang membuat Yunus begitu marah. Kemudian Tuhan lalu bertanya kepada Yunus setelah pohon jarak ini mati, dan jawaban Yunus begitu sangat emosional. Selayaknya aku marah sampai mati. Tapi saudara terkasih, kalau kita memperhatikan di dalam bacaan ini secara keseluruhan, ini merupakan contoh, ini merupakan ajaran yang Allah mau tunjukkan kepada Yunus, di mana untuk sebatang pohon jarak saja Yunus begitu marah, maka demikian juga sama ketika Tuhan hendak menghukum orang-orang Niniwe, bangsa Niniwe, seharusnya Yunus juga marah dan melarang atau mengatakan kepada Tuhan supaya tidak menghukum bangsa Niniwe. Tapi sebaliknya, Yunus justru mau supaya bangsa Niniwe dibinasakan. Di sini kita melihat ada satu sikap yang bertolak belakang di antara Yunus dengan Allah. Allah mengatakan dengan begitu jelas di dalam ayat yang ke-11, Allah katakan demikian. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Allah menunjukkan kepada Yunus bahwa dia sangat mengasihi jiwa-jiwa yang ada di kota Niniwe. Dan Allah mau supaya Yunus juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Yunus juga harus mengasihi bangsa Niniwe. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan fokus yang perlu kita perhatikan, di mana Allah menunjukkan dan mengajarkan dengan jelas kepada Yunus bahwa kasih kepada jiwa yang terhilang adalah hal yang sangat penting. Hal yang sama juga kita lihat ketika Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Karena kasihnya kepada manusia berdosa, Yesus rela mempertaruhkan nyawanya, mati di atas kayu salib, supaya orang-orang berdosa yang datang dan percaya kepada Yesus, mereka memperoleh hidup yang kekal. Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan menyelamatkan Niniwe melalui Yunus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa di dalam dunia dengan menyatakan memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, datang mati di atas kayu salib, menunjukkan kasih-Nya supaya setiap yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Kalau begitu, pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan saya dan saudara? Bukankah kita sudah menerima keselamatan yang gratis dari Tuhan? Harusnya dan selayaknya kita juga mengasihi jiwa-jiwa terhilang. Karena kita tahu benar bahwa saat ini mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka sementara menuju kepada kebinasaan. Dan apakah saudara mengasihi mereka? Maka di akhir dari renungan singkat ini, maukah saudara pergi? Maukah saudara memberitakan tentang penghukuman yang mengerikan itu, sehingga banyak orang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari di tahun 2025 ini kita berkomitmen supaya kita mengasihi lebih lagi
jiwa yang terhilang yang ada di sekitar kita. Dan kita mau pergi dan kita mau beritakan kepada mereka tentang penghukuman Allah, tetapi juga tentang karya salib yang sudah Kristus kerjakan dan memberikan harapan akan hidup yang tidak binasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu karena di kesempatan ini Tuhan mulai memberikan kepada kami pelajaran penting bahwa kami perlu mengasihi jiwa yang terhilang dengan cara kami pergi dan beritakan tentang penghukuman Allah yang begitu mengerikan, tetapi juga tentang karya salib yang sudah Kristus kerjakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.